Lidahmu tidak pernah lelah, tidak seperti ototmu yang lain. Apakah kamu pernah menyadari walaupun lidah itu otot, tapi tidak pernah terasa lelah ataupun nyeri? Tentu saja, itu kalau kamu tidak mengalami masalah medis apapun. Kemudian, tidak seperti otot kaki atau tangan yang akan sakit kalau kamu melakukan aktivitas fisik. Lidah bisa menahan gerakan konstan karena sebenarnya ia memiliki 8 otot. Karena itu, organ ini juga sangat fleksibel. Apa karena itu juga ya kita jadi tidak pernah lelah makan? Ups. Setiap lidah itu berbeda. Sangat sedikit sekali orang yang tahu bahwa setiap lidah itu berbeda dan unik. Mirip dengan jari yang mempunyai sidik jari yang berbeda-beda dengan yang lainnya. Lidah juga punya pola uniknya sendiri. Jadi, lidah juga bisa dipakai sebagai metode identifikasi. Namun, mungkin cara ini tidak akan menyenangkan. Coba deh kamu bayangkan ketika kamu hendak bepergian dengan pesawat, alih-alih menggunakan ibu jarimu, kamu memindai lidahmu di bandara. Apa kamu bisa menggulung lidahmu? Para ilmuwan masih mencoba mencari penjelasan yang logis untuk fakta bahwa banyak orang bisa menggulung lidahnya membentuk huruf U, sementara hanya sedikit yang tidak bisa. Alasan utama di balik argumen ini menunjukkan kalau semua tergantung pada genetika. Tapi penelitian telah dilakukan pada keluarga yang orang tuanya tidak bisa melakukannya, dan anak-anak mereka bisa melakukannya. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa bahasa yang kamu tuturkan mungkin juga mempengaruhi. Tapi kita tidak bisa memastikan apa yang menjadi dasar dari anugerah ini. Tapi kamu bisa mencobanya, dan melihat apakah temanmu juga bisa melakukannya. Ada lagi nih yang bisa dibilang hanya segelintir orang saja yang bisa melakukan ini, yaitu sebagian kecil orang bisa melakukan lidah daun semanggi. Ini merupakan salah satu bentuk paling langka yang bisa dilakukan oleh lidah seseorang. Coba deh, apakah kamu bisa melakukan yang ini? Lidah tidak merasa lelah, tapi bisa menggemuk. Seperti yang telah disebutkan pada poin pertama, tubuh manusia mengalami kelelahan konstan, dan dalam hal ini, pengecualiannya adalah lidah. Tentu saja, hal itu akan membuat orang berpikir kalau lidah sering berlatih dan sehat. Tapi pada kenyataannya, sama seperti otot lainnya, lidah bisa menjadi gemuk kalau berat badanmu naik. Sebenarnya, mendengkur dan masalah tidur bisa terkait dengan lidah yang gemuk. Akibat terjemahan buruk dari satu tesis, peta perasa lidah yang populer itu sebenarnya salah dipahami. Yang kita tahu sebagai area rasa di lidah itu, seperti manis di ujung dan pahit di belakang. Hal itu tidaklah benar. Ilmuwan asal Jerman, David Hennig, mempresentasikan tesis doktoralnya pada tahun 1901. Di dalam tesis tersebut, Hennig menyatakan bahwa lidah punya area permukaan yang lebih sensitif dibandingkan yang lainnya. Tapi karyanya diinterpretasikan dengan salah oleh grafik yang Hennig gunakan untuk menunjukkan area itu. Kemudian pada tahun 1974, ilmuwan Virginia Collins mengonfirmasi kalau rasa dapat dideteksi pada bagian manapun di lidah. Yang menjadi perbedaan pada satu area dengan area yang lainnya adalah intensitas yang dirasakan. Ngomong-ngomong nih, kuncup rasa sebenarnya adalah cara alami kita dalam menyelamatkan diri. Karena kuncup ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi makanan tidak enak atau beracun sebelum kita memakannya. Lidah mengidentifikasi rasa, bukan perasa. Dan kamu mungkin berpikir, bukannya keduanya itu sama? Dan jawabannya, tentu saja tidak. Cobalah makan permen sambil tutup hidungmu. Lidahmu akan mengidentifikasi kalau rasanya manis, tapi kamu tidak akan tahu kalau rasanya seperti coklat atau stroberi. Karena membedakan perisa adalah bagian dari indera penciuman, bukan pengecap. Dan kalau kamu tidak ada permen di dekatmu yang bisa kamu coba, bayangkan saja perasaan tidak enak saat kamu terkena flu dan hidungmu mampat. Lalu saat indera penciumanmu terhalang, disitulah kamu akan merasa makanan sama sekali tidak ada rasanya. Berapa kali kamu menggigit lidahmu dalam sehari, seminggu, atau mungkin sebulan? Ya mungkin bisa dibilang sering lah ya. Tapi setelah beberapa menit, biasanya kamu lupa kalau itu pernah terjadi. Berkat air liur dan jaringan yang terdapat di dalamnya, lidah adalah bagian tubuh manusia yang sembuh paling cepat. Tapi ingat ya, aku tidak pernah menyarankan untuk kamu mencobanya di rumah. Cobalah kamu pergi ke depan cermin dan lihat kondisi lidahmu. Tapi jangan sekarang, karena aku belum memberitahu alasannya. Baiklah, jadi alasannya, jika lidahmu berwarna merah jambu, selamat. Ini artinya kamu mungkin sehat.
Dan kalau tidak, mungkin saja kamu harus menemui dokter untuk segera diperiksa. Warna lidah mungkin berbeda-beda menurut ronanya, dan masing-masing mengindikasikan sesuatu yang berbeda pula. Kalau sangat merah, kamu bisa saja mengalami infeksi kecil sampai masalah jantung. Kuning mengindikasikan masalah perut atau hati, dan putih bisa mengindikasikan dehidrasi, dan kamu harus segera minum.